Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan saya Abimanyu Rizkullah dengan NIM 25050530039. Di sini saya ingin membuat liputan tentang kajian Pancasila berkaitan dengan tugas yang diberikan pada mata kuliah Pancasila di Prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas F dengan dosen pengampu yaitu Pak Denny Wiratmoko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kajian yaitu bertemakan korupsi sebagai ancaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi. Di sini saya akan membahas persoalan yang terasa dekat, nyata, dan terus menguji wajah bangsa kita, yaitu korupsi. Sebagai ancaman terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Di era reformasi, tema ini penting karena korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum atau penyalahgunaan uang negara, tetapi juga soal kerusakan moral, runtuhnya kepercayaan publik, dan terganggunya cita-cita bangsa yang sejak awal dirancang untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dan pembukaan UUD 1945 menjadi landasan nilai yang menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita bicara Pancasila, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kompas moral bangsa. Pancasila itu bukan sekedar hafalan 5 sila yang dibaca setiap upacara, tetapi pedoman hidup yang seharusnya menjiwai rakyat Indonesia untuk berpikir, bertindak, membuat kebijakan, dan menjalankan kekuasaan. Seperti itulah. Terus karena itu, ketika korupsi tumbuh subur, yang terluka bukan hanya keuangan negara, melainkan juga jiwa dari nilai-nilai Pancasila itu. Dalam sejumlah penjelasan resmi oleh MPR, Pancasila juga ditegaskan sebagai dasar negara dan sumber nilai yang melandasi hukum serta kehidupan kebangsaan. Secara hukum, korupsi dapat dipahami sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang dan kewenangan atau jabatan untuk memberi keuntungan kepada satu pihak maupun sekelompok oknum. ACLC KPK menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, dan dalam konteks hukum Indonesia, jenis-jenis tindak pidana korupsi telah dikelompokkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Di Indonesia, pengaturan utama mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, regulasi itu menegaskan bahwa korupsi sangat merugikan negara, sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Jadi di sini kita dapat simpulkan dalam pembahasan awal ini kita dapat simpulkan bahwasanya korupsi itu sangat mengganggu bangsa, sangat menghambat pertumbuhan negara, membuat Indonesia itu menjadi tidak maju-maju, tidak bisa bertumbuh. Jadi negara yang kaya gitu. Masuk ke era reformasi, bangsa Indonesia sebenarnya membawa harapan besar. Reformasi lahir dari keinginan untuk memperbaiki tata kelola negara
menegakkan ideologi demokrasi itu, membatasi kekuasaan agar tidak liar dan membangun pemerintahan yang lebih bersih. Nah, namun dalam perjalanan panjangnya, era reformasi justru masih sering diwarnai oleh praktik korupsi yang menempel di badan birokrasi, politik, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai layanan publik. Nah, disinilah letak ironi yang sangat pahit. Reformasi dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemerintahan yang diharapkan lebih jujur, tetapi korupsi justru sering menyelinap sebagai bayangan gelap yang menodai semangat perubahan itu. KPK sendiri dibentuk sebagai lembaga negara yang diberi amanat untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Kalau dilihat dari sisi nilai Pancasila, korupsi sangat bertentangan hampir dengan seluruh sila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, korupsi adalah bentuk suatu pengkhianatan terhadap agama yang seharusnya seseorang yang beragama, pengkhianatan terhadap amanah dan moral. Seseorang beragama seharusnya sadar bahwasanya kekuasaan, jabatan, dan harta hanyalah titipan. Namun korupsi mengubah titipan menjadi alat keserakahan yang membuat manusia lupa bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan hukum tapi juga di hadapan Tuhan. Sila pertama ini kita harus ya sebagai orang yang beragama tentu kita akan tahu bahwasanya jabatan atau apapun itu adalah titipan dari Tuhan ya, dari Allah SWT. Maka dari itu semua amanah itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena jika kita melakukan amanah dengan sebaik mungkin, menjanjikan adalah surga. Dan jika kita gagal menjalankan amanah itu, maka Yesus akan ada balasan dari Allah. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi merampas hak orang lain secara halus, tetapi itu tetap menyakitkan dan menyusahkan orang lain. Uang yang seharusnya digunakan untuk sekolah, untuk bantuan sekolah pendidikan, untuk bantuan rumah sakit, terus jalan, pembangunan jalan, untuk bantuan sosial, malah masuk ke kantong pribadi. Malah masuk ke kantong pribadi oknum atau sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab, maka akibatnya rakyat kecil menanggung beban yang paling berat. Harga layanan publik menjadi mahal, fasilitas menjadi minim, dan kelompok rentan kehilangan akses terhadap hak dasar mereka. KPK mencatat bahwa korupsi dapat membuat pelayanan publik mahal, fasilitas pendidikan dan kesehatan terbatas, serta pembangunan menjadi terhambat. Lalu pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, korupsi memecah kepercayaan sosial. Masyarakat yang terus-menerus melihat pejabatnya menyalahgunakan kewenangan akan kehilangan rasa percaya pada negara. Bila kepercayaan publik runtuh, persatuan tidak lagi berdiri kokoh, dan orang mulai berpikir bahwa sistem hanya menguntungkan mereka yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Bukan semua warga, bukan semua rakyat Indonesia. Dari situ lahirlah sinisme, jarak sosial, dan rasa apatis yang perlahan menggerogoti kebersamaan nasional. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, korupsi menjadi racun bagi demokrasi. Demokrasi hanya sehat kalau wakil rakyat, pejabat, dan penyelenggara negara benar-benar bekerjasama untuk rakyatnya. Tapi ketika proses politik dibaca oleh uang, suap, gratifikasi, dan transaksi kepentingan, maka suara rakyat bisa kalah oleh suara modal. Demokrasi berubah jadi panggung sandiwara yang tampak adalah perwakilan, tetapi yang bekerja seringkali bukan nurani publik, melainkan kepentingan sempit
Dalam konteks ini, korupsi juga menghambat fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dan mengganggu pemerataan akses serta aset. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi jelas menjadi lawan utama keadilan sosial menuntut untuk didistribusi manfaat pembangunan yang merata. Namun korupsi membuat hasil pembangunan menjadi bocor, tidak sampai kepada rakyat. Dana publik yang mestinya dipakai untuk mengurangi ketimpangan justru dipakai untuk memperkaya segelintir orang. KPK menjelaskan bahwa korupsi berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Secara nalar, kita jelas pasti mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan buruk dan pasti memberikan dampak yang buruk juga. Artinya, korupsi bukan sekedar tindakan yang curang, tindakan yang tidak bermoral, tapi mesin yang memperpanjang ketidakadilan sosial dan meruntuhkan negara itu sendiri. Di era reformasi ini, ancaman korupsi menjadi lebih kompleks karena ruang publik juga makin luas. Teknologi informasi membuat masyarakat lebih mudah melihat kebocoran anggaran, tetapi sekaligus membuka bentuk-bentuk korupsi baru yang lebih canggih, lebih terstruktur, dan lebih transparan. Yang lebih tidak terlihat gitu. Ada korupsi dalam pengadaan digital, manipulasi proyek, penyalahgunaan bantuan sosial, sampai permainan dalam birokrasi yang dibungkus prosedur legal. Jadi tantangan kita bukan hanya memberantas korupsi lama, tapi juga membaca pola baru dalam yang lebih licin dan kadang sulit untuk dideteksi. Jadi pola lama korupsi yaitu sekarang sudah diperbarui. Orang-orang yang melakukan korupsi sekarang menggunakan metode yang lebih canggih, yang lebih terbarukan, sehingga mereka lebih sulit untuk lebih licin untuk dicekel gitu. Di titik ini kita perlu memahami bahwa korupsi bukan sekedar persoalan individu yang kurang jujur, namun korupsi bisa tumbuh karena sistem yang lemah, pengawasan yang longgar, budaya permisif, dan mentalitas yang membiarkan penyimpangan kecil ini. Kadang masyarakat ikut memperkuatnya tanpa sadar. Misalnya memberi uang pelicin agar urusan cepat selesai, menganggap wajar hadiah untuk memperlancar layanan, atau memilih diam ketika melihat adanya penyimpangan. Perlahan, kebiasaan kecil ini menjadi tanah subur bagi korupsi besar. Maka pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tapi juga harus menyentuh juga dalam pendidikan moral, budaya birokrasi, dan kebiasaan integritas sejak dini. Jadi budaya korupsi hanya bisa diatasi dengan adanya pendidikan moral dan bukan pendidikan moral saja, tapi pendidikan akhlak sejak kecil ya. Sejak kecil harus diajarkan untuk tidak korupsi, dan juga harus diberlakukan aturan yang sesuai dengan aturan yang pokoknya harus terstruktur, terus keamanan yang lebih canggih. KPK sendiri dalam halaman resminya menyebut bahwa selain penindakan, tugas pokok lembaga ini juga meliputi pencegahan, koordinasi, monitoring, lalu supervisi, penindakan, dan eksekusi putusan. Nah, ini penting karena korupsi tidak cukup dilawan dengan penjara saja. Negara perlu membangun sistem yang membuat korupsi itu sulit untuk dilakukan. Dengan kata lain, perang terhadap korupsi harus dilakukan di kedua medan sekaligus, yakni medan hukum dan medan budaya. Kalau kita tarik lebih jauh,
Pancasila sebenarnya memberi jawaban yang sangat kuat terhadap problem korupsi itu sendiri. Pancasila mengajarkan bahwa hidup bernegara tidak boleh dikuasai oleh kerakusan. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk bermoral, masyarakat sebagai ruang gotong royong, dan negara sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sebagai ladang panen pribadi yang karena itu Pancasila tidak boleh berhenti menjadi slogan. Ia harus hidup di meja kerja pejabat, di ruang sidang, di ruang kelas, di kantor pelayanan publik, bahkan di kehidupan sehari-hari. Kalau Pancasila hanya dipakai saat pidato, tetapi diabaikan saat mengambil keputusan, maka yang tersisa hanyalah simbol tanpa isi. Maka dari itu, mahasiswa, pelajar, dan generasi muda punya peranan penting dalam situasi ini. Kita mungkin belum memegang jabatan besar, tetapi kita memegang masa depan. Cara paling nyata untuk melawan korupsi adalah dengan membangun kebiasaan kecil yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berani berkata tidak pada kecurangan. Di kampus, integritas tampak dari tidak mencontek, tidak memasukkan data, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak mencari jalan pintas yang merugikan orang lain. Nah, dari kebiasaan kecil itulah karakter anti korupsi bisa sedikit demi sedikit dibentuk. Jika generasi muda dibiasakan jujur sejak sekarang, maka kelak mereka tidak gagap ketika memegang amanah publik. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif mengawasi kebijakan publik. Transparansi bukan musuh pemerintah, justru mitra terbaiknya. Ketika anggaran dibuka publik untuk publik itu, proses pengadaan diawasi dan laporan publik bisa diakses. Ruang korupsi menjadi sempit, namun sebaliknya ketika semua serba tertutup, korupsi tumbuh dengan sangat nyaman. Disinilah pentingnya budaya partisipatif yang sejalan dengan semangat reformasi. Reformasi tidak boleh berhenti sebagai peristiwa sejarah, tapi harus terus hidup sebagai keberanian yang mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan pemerintahan yang bersih. Pada akhirnya, korupsi adalah ancaman yang tidak hanya merusak struktur negara, tapi juga menggerogoti nilai-nilai Pancasila dari dalam. Ia membuat ketuhanan kehilangan makna moral, kemanusiaan kehilangan keadilan, dan kerakyatan kehilangan hikmatnya, dan keadilan sosial kehilangan wujud nyatanya. Karena itu, melawan korupsi berarti menjaga Pancasila agar tetap hidup di tengah era reformasi yang penuh dengan tantangan. Jika bangsa ini ingin benar-benar maju, maka yang harus dibangun bukan hanya gedung, jalan, teknologi, AI, tetapi juga integritas. Sebab tanpa integritas, semua pembangunan hanya menjadi bangunan megah di atas fondasi rapuh. Dan demikianlah kajian ini saya sampaikan. Semoga menjadi pengingat bahwasanya Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan napas moral bangsa, dan korupsi sekecil apapun bentuknya, tetaplah lawan yang harus kita waspadai bersama dan harus kita cegah korupsi itu bersama. Harus kita berantas bersama. Sekian kajian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bima Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.